Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 536. Suasana pelelangan yang panas terus berlanjut. Setelah bunga api berkobar dilelang, Xiaoyan di ruang pribadi jarang sekali menyebutkan harganya. Tujuan utama Xiaoyan dalam perjalanan ini telah tercapai setelah mendapatkan bunga api berkobar. Xiaoyan tidak tertarik pada hal lain. Kedua, ia tidak punya banyak modal tersisa. Tidak mudah untuk mengkatalisasi 2000 daun kipas. Terlebih lagi, semua itu berkat Guyu, jika memungkinkan. Xiaoyan berharap dapat menyimpan sisa 1000 daun kipas agar dapat digunakan untuk memurnikan pil di masa mendatang. Bahkan dengan kekuatan mental Xiaoyan, dia tidak dapat menahan perasaan terkejut melihat besarnya skala lelang kali ini, saat barang-barang lelang yang memukau mengalir keluar satu persatu dari panggung lelang. Kelangkaan beberapa barang lelang kali ini membuat Xiaoyan tanpa sadar merasakan gelombang kegembiraan. Namun, setelah bergumul dalam hatinya, ia akhirnya terdiam. Awalnya, Xiaoyan ingin mencoba peruntungannya dan melihat apakah beberapa bahan obat yang ia butuhkan akan muncul. Sayangnya, surga tidak mengizinkan Xiaoyan melakukan apa yang ia inginkan. Meskipun niatnya baik, bunga api berkobar adalah bahan obat yang sangat langka. Mampu membuat Xiaoyan menawar dalam lelang ini sudah bisa dianggap sangat beruntung. Namun, pikiran Xiaoyan saat ini sedikit serakah. Lelang perlahan mendekati akhir, sementara Xiaoyan menunggu dengan penuh harap. Di saat yang sama, nilai barang-barang lelang yang muncul di panggung lelang semakin tinggi. Bahkan, barang-barang tersebut telah mencapai titik di mana mereka bisa disebut harta karun yang tak ternilai. Setidaknya, benda-benda ini bisa disebut tak ternilai harganya di mata setiap orang di tempat pelelangan itu. Pada saat ini, banyak dodi elit di ruang privat juga telah mengeluarkan modal sejati mereka. Putaran demi putaran kompetisi yang sengit berlangsung dengan sengit. Puluhan juta koin roh, berbagai bahan obat berharga, pil obat, serta metode ki dan keterampilan do kelas atas dengan cepat diperdagangkan. Seperti banyak barang biasa. Aduh, Xiaoyan mendesah pelan. Ia melihat lelang hampir berakhir. Namun, masih belum ada barang yang bisa menggerakkan hatinya. Xiaoyan merasa sedikit tidak puas. Tempat ini benar-benar membosankan. Bisakah kita pergi? Murong Qian-Qian cemberut. Wajah cantiknya lesu saat ia bersandar di sandaran tangan. Ia bertanya pada Xiaoyan dengan nada bosan. Kita tunggu sebentar lagi. Lelangnya akan segera berakhir. Lagi pula, bunga api berkobar masih ada di rumah lelang. Aku baru bisa mendapatkannya setelah lelang selesai. Sebaiknya kau bersabar sedikit lagi untuk saat ini. Xiaoyan hanya bisa tersenyum getir dan menggelengkan kepala ketika mendengar ini. Xiaoyan menghibur Murong Qian-Qian. Pada saat yang sama, tatapannya kembali tajam. Saat ini, di panggung lelang, tempo lelang hampir berakhir. Oleh karena itu, semua barang yang dibawa keluar adalah barang-barang penting. Misalnya, saat ini, sebuah gulungan metode kultivasi tingkat manusia tinggi sedang didorong ke puncak oleh kerumunan seperti bintang yang mengelilingi bulan. Metode Ki ini disebut teknik melahap bayangan. Ini adalah metode Ki yang berafinitas kegelapan. Afinitas kegelapan relatif jarang di antara semua afinitas kultivator. Karena itulah nilainya menjadi lebih tinggi. Dalam sekejap, gulungan skill bayangan melahap ini telah mencapai harga tinggi. Nilainya telah mencapai puluhan juta koin roh. Dibandingkan dengan teknik do sekelasnya, nilai metode Ki sedikit lebih tinggi di mata seorang kultivator. Lagi pula, kekuatan teknik do pada dasarnya berawal dari fondasi seorang kultivator. Metode Ki yang baik mampu meningkatkan kekuatan seorang kultivator secara keseluruhan dibandingkan dengan teknik do. Hal ini niscaya akan membuat seorang kultivator lebih tertarik. Oleh karena itu, meskipun nilai gulungan skill bayangan pemakan ini telah dinaikkan ke level 50 juta koin roh dari penampilannya, tampaknya tidak ada niatan untuk berhenti. Hal ini pun membuat Xiaoyan yang saat itu berada di ruang pribadi tanpa sadar mengeluarkan seruan kaget. Puluhan juta koin roh. Xiaoyan mengakui bahwa ia pasti tidak akan bisa menukar koin roh sebanyak itu bahkan jika ia menjual semua barang yang dimilikinya. Namun, para dodi elit itu mampu secara acak menaikkan harga selangit untuk sebuah gulungan metode Ki. Harus diakui, ini benar-benar bisa disebut roh heroik yang mencapai awan. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut skill bayangan melahap ini, dibandingkan dengan yang pertama. Dari sudut pandang Xiaoyan, mantra api miliknya hanya lebih unggul. Meskipun mantra api saat ini hanya bisa disebut metode Ki kelas manusia rendah,
kemampuan pertumbuhannya tak tertandingi oleh metode Qi manapun di dunia ini. Selama Xiaoyan mampu memperoleh api surgawi dalam jumlah yang cukup. Mantra api juga dapat mencapai metode Qi kelas manusia tinggi atau bahkan kelas Shang. Tentu saja, prasyaratnya adalah Xiaoyan perlu memiliki api surgawi dalam jumlah yang cukup untuk meningkatkan level mantra api. Xiaoyan tanpa sadar mengangguk kuat-kuat dalam hatinya ketika memikirkan hal ini. Ia tahu bahwa satu-satunya cara agar mantra api dapat berevolusi adalah dengan cepat menemukan bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil roh es, menyempurnakan pil obatnya, dan menelan api dingin tulang. Meskipun Xiaoyan sangat enggan, ia juga mengerti bahwa Guyu memang berniat ke sini. Jika ia tidak menerimanya, Guyu hanya akan merinding. Di saat yang sama, akan lebih berbahaya baginya untuk menghadapi apa yang disebut aula hantu. Sejak bertemu dengan master aula pertama aula hantu, Xiaoyan semakin menyadari pentingnya kekuatan. Dengan kekuatan kelompok itu, mereka dapat dengan mudah menghadapinya. Alasan mengapa Xiaoyan mampu bertahan hingga saat ini hanyalah karena Guyu di dalam tubuhnya. Jika ia ingin benar-benar melindungi dirinya sendiri, Xiaoyan membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi. Sumber kekuatan ini adalah api surgawi. Sepertinya aku perlu mempercepat pencarian bahan obat. Saat ini, aku masih kekurangan 6 bahan obat untuk menyempurnakan pil roh es dan cairan dingin roh es. Keenam bahan obat ini akan sangat merepotkan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ia tak bisa menahan rasa tertekan di hatinya. Apalagi sekarang ia berada di wilayah Silin. 4 sekte besar kembali mengincarnya. Kemungkinan besar seluruh wilayah barat akan menjadi musuhnya. Jika ia tidak memiliki kekuatan yang cukup, mustahil baginya untuk bertahan di hadapan 4 sekte besar itu. Hanya dengan mengandalkan Guyu, Xiaoyan tak lagi punya harapan. Ketika ia berpikir bahwa bahkan kekuatan spiritual yang ia banggakan telah dipinjam dari Guyu, Xiaoyan merasa malu pada dirinya sendiri. Xiaoyan menenangkan pikirannya. Ia baru saja menarik pikirannya ketika Feng Qian, yang wajahnya dipenuhi senyum, sekali lagi mengeluarkan sebuah piring perak di panggung lelang di dunia luar. Di balik kain penutup, tak seorang pun bisa melihat apa yang diletakkan di atas piring perak itu. Namun, orang-orang bisa melihat garis besar benda itu secara kasar. Barang lelang itu tampak bentuk persegi. Orang bisa menebaknya seperti kotak. Barang lelang yang sebenarnya kemungkinan besar ada di dalam kotak itu. Pada saat ini, ekspresi wajah para elit Dodi di setiap kamar pribadi berangsur-angsur menjadi serius. Akhirnya, hal yang mereka nantikan sejak awal akhirnya muncul. Sosok anggun berbalut gaun merah perlahan berdiri dari kursi di sebuah ruangan pribadi. Matanya yang indah memancarkan ekspresi cemas. Di ruang pribadi lainnya, pria parubaya yang tadinya duduk tanpa bergerak juga perlahan berdiri. Kilatan cahaya terpancar dari dalam matanya. Haha, semuanya. Barang lelang berikutnya akan menjadi barang lelang terakhir dari lelang ini. Setelah barang lelang ini dilelang, lelang ini resmi berakhir. Saya yang dulu sangat berharap semua yang hadir dapat kembali dengan puas. Karena itu, jangan sampai melewatkan barang lelang terakhir ini. Feng Qian terkekeh sambil berbicara. Bersamaan dengan itu, tangannya yang keriput perlahan membuka kain yang menutupi piring perak. Tak lama kemudian, sebuah kotak giok putih bersih yang memancarkan cahaya harta karun berkilauan muncul di hadapan semua orang. Bab 537. Setelah kain itu dilepas, sebuah kotak giok persegi putih perlahan muncul di udara. Pada saat yang sama, tatapan semua orang di area lelang tertuju pada kotak giok yang muncul di hadapan mereka. Namun, tak lama kemudian, semua orang di tempat lelang tanpa sadar mengerutkan kening. Meskipun mereka melihat bahan kotak giok ini luar biasa, di saat yang sama, mereka juga tahu bahwa benda ini bukanlah barang lelang yang sebenarnya. Benda terakhir yang disebut ini seharusnya adalah benda yang ditempatkan dalam kotak giok ini. Wajah tua Feng Qian kembali menampakkan senyum ramah di hadapan banyak tatapan mata di area lelang. Tatapannya yang dalam pun perlahan menyapu beberapa ruangan pribadi di atas. Mata tuanya yang keruh dipenuhi cahaya. Dia tahu bahwa alasan sekelompok orang ini datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini kemungkinan besar karena benda di dalam kotak giok ini. Saat ini, pelelangan telah mencapai saat-saat terakhir. Kelompok orang ini pasti akan mengerahkan seluruh modal mereka untuk memperebutkan benda di dalam kotak giok ini. Pada saat yang sama, Xiaoyan, yang saat ini berdiri di dalam ruang pribadi, juga tanpa sadar mengerutkan alisnya. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini, ia secara alami merasakan pergerakan aura yang tidak biasa di beberapa ruangan pribadi lainnya. Seketika, ekspresi Xiaoyan tanpa sadar mengeras. Hatinya terkejut. Benda di dalam kotak giok ini
ternyata mampu membuat ekspresi para dou di elit ini berubah tanpa sadar. Dengan dapat dilelang sebagai barang terakhir dalam pelelangan tingkat ini, kemungkinan besar-besar ini bukan barang biasa. Kekeh, semuanya. Barang lelang terakhir ada di dalam kotak giok ini. Nah, aku yang dulu bisa dengan jelas memberitahu semua orang bahwa barang lelang ini adalah pil obat. Tangan Feng Qian membelai lembut janggut putihnya saat ia berdiri di panggung lelang. Di saat yang sama, mulutnya tertawa saat berbicara. Begitu kata-kata Feng Qian terucap, ekspresi wajah semua orang tanpa sadar sedikit terkejut. Seketika, mereka menatap Feng Qian dengan ekspresi aneh. Mereka tidak menyangka benda terakhir ternyata adalah pil obat. Di saat yang sama, Xiaoyan, yang berada di ruang pribadi, tak kuasa menahan rasa takjub. Ia juga tak menyangka bahwa barang lelang terakhir ternyata adalah sebuah eliksir. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan memperlakukan pil obat ini sebagai pil obat tingkat di biasa. Lagi pula, bagaimana mungkin pil obat ini bisa menjadi barang biasa jika bisa digunakan sebagai barang terakhir lelang? Kemungkinan besar pil obat ini setidaknya telah mencapai level pil obat tingkat ketiga. Ekspresi tegas tanpa sadar terpancar di mata hitam pekat Xiaoyan ketika ia memikirkan hal ini. Sepertinya tujuan utama para dou di elit dalam pelelangan ini adalah pil obat ini. Pil obat tingkat 3 memang pantas bagi seorang dou di elit untuk bertindak. Tak heran aura mereka melonjak saat melihat kotak giok ini. Tak lama kemudian, di bawah tatapan curiga kerumunan, Feng Qian, yang berada di panggung lelang, kembali mengulurkan tangannya yang keriput dan perlahan menutupi kotak giok itu. Setelah itu, ia membukanya dengan hati-hati. Ketika garis retakan perlahan-lahan melebar di sepanjang tepi kotak giok, benang-benang aroma pil seperti awan merembes keluar dari dalam kotak giok. Aroma pil yang pekat dengan cepat memenuhi seluruh area lelang. Setelah semua orang yang hadir mencium aroma pil ini, ekspresi wajah mereka langsung berubah terkejut. Setelah aroma pil memasuki tubuh mereka, mereka benar-benar dapat merasakan dengan jelas doki di dalam tubuh mereka yang samar-samar menunjukkan tanda-tanda peningkatan di bawah pengaruh aroma pil ini. Perubahan semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan dapat mereka lihat bahkan setelah berlatih selama setahun penuh. Bahkan beberapa ahli bandi elit yang hadir, yang awalnya hampir mencapai terobosan, merasakan doki mereka yang tadinya stagnan, tiba-tiba muncul seolah-olah pintu yang tertutup rapat telah dibuka. Pada saat ini, aura di dalam tubuh mereka langsung menjadi ganas. Jelas, sudah waktunya bagi mereka untuk menerobos. Ini, pil obat apa ini? Itu benar-benar mampu memicu kultivasi saya. Pada saat ini, seruan penuh keterkejutan terdengar silih berganti di arena lelang. Keterkejutan terpancar di wajah semua orang. Di saat yang sama, saat mereka menatap kotak giok yang perlahan dibuka di panggung lelang, keserakahan yang mendalam tanpa sadar muncul dari lubuk hati mereka. Bahkan ada beberapa orang yang telah membangkitkan doki di dalam tubuh mereka. Tampak seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan dan menunggu untuk menyerang HMP. Namun, pada saat tertentu, suara dengusan dingin bagaikan guntur tiba-tiba terdengar di dalam tempat pelelangan yang sangat luas ini, menyebabkan semua orang yang hadir langsung pulih. Semuanya, mohon patuhi peraturan tempat lelang saya. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Sosok Feng Qian perlahan muncul di panggung lelang setelah suara acuh tak acuh itu terdengar. Kedua tangannya disilangkan di dada. Wajahnya tampak angkuh saat ia berdiri di sisi pilar kristal. Tatapannya yang tajam dan angkuh perlahan menyapu semua orang yang hadir, terutama ketika tatapannya menyapu ruangan-ruangan pribadi di atas area lelang. Ekspresi di matanya menjadi semakin tajam, menyadari tatapan Feng Qian. Dengusan pelan dengan nada berbeda terdengar dari beberapa ruangan pribadi itu. Seketika, mereka terdiam. Hanya Xiaoyan dan Murong Qian-Qian di sampingnya yang membelalakan mata. Keduanya menatap pil obat bundar yang perlahan tersingkap di udara dengan saksama. Pil obat itu seukuran buah lengkeng. Seluruh tubuhnya berwarna biru es. Ada juga beberapa garis putih pekat yang bercampur seperti air mengalir. Keduanya saling terkait, membuat pil obat itu tampak sangat indah. Pil obat itu memang indah. Namun, di saat yang sama, Xiaoyan juga bisa merasakan kekuatan obat yang mengerikan di dalamnya dengan mata telanjang. Kekuatan obat itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil obat tingkat 2 biasa. Apakah ini pil obat tingkat ketiga? Pupil mata Xiaoyan sedikit mengecil saat dia tanpa sadar berseru kaget di dalam hatinya. Namun, pada saat berikutnya, Feng Qian di panggung lelang sekali lagi membuka mulutnya. Hahaha, semuanya. Pil obat ini namanya pil perubahan ekstrem. Bolehkah saya tahu apakah ada yang mengenalinya? Feng Qian menyipitkan matanya, tersenyum cerah sambil mengamati sekelilingnya. Namun, setelah satu putaran,
Tatapan semua orang yang hadir tanpa sadar berpaling ketika mereka bertemu dengannya. Jelas, tidak ada seorang pun yang tahu apapun tentang pil transformasi ekstrem ini. Haha, tidak apa-apa kalau kau tidak mengenalinya, selama orang tua ini memperkenalkannya. Aku yakin semua orang akan mengenalinya. Dengan senyum tipis, mata tua Feng Qian yang keruh kembali perlahan menyapu semua orang yang hadir. Ia melirik ke kamar-kamar pribadi itu sebelum membuka mulut untuk berbicara sambil tersenyum. Pil perubahan ekstrim, pil obat tingkat 4. Bab 538. Pil transformasi ekstrim, pil obat peringkat 4. Feng Qian belum sepenuhnya mengucapkan kata-kata itu dari mulutnya ketika ekspresi semua orang di tempat pelelangan langsung berubah. Selain beberapa Dodi elit yang telah dengan jelas meramalkan hal ini, bahkan Xiaoyan yang saat ini berada di ruang pribadi memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Hati Xiaoyan juga dipenuhi rasa terkejut ketika mendengar kata-kata Feng Qian. Bagaimanapun ia memikirkannya, ia tidak menyangka bahwa pil transformasi ekstrim ini ternyata adalah pil obat tingkat 4. Peringkat 4. Xiaoyan menggumamkan dua kata itu pelan-pelan. Ekspresi wajahnya semakin terkejut. Di saat yang sama, tubuhnya yang semula meringkuk di kursi, tanpa sadar telah berdiri. Pada saat ini, bahkan Murong Qian yang berada di samping Xiaoyan, memasang ekspresi bosan di wajah cantiknya. Pada saat ini, ia juga menunjukkan ekspresi terkejut yang tak tertandingi. Di dunia luar, semua orang yang telah dikejutkan oleh aura Dong Chuan kini seperti patung-patung yang tak terhitung jumlahnya. Berdiri terpaku di tempat semula, telinga semua orang masih mendengung kata-kata Feng Qian bagai lonceng. Pil transformasi ekstrim, pil obat peringkat 4. Para Dodi elit di ruang privat juga menunjukkan ekspresi gembira yang tak tertahankan di wajah mereka. Setelah sekian lama menunggu hingga akhir lelang, hal yang mereka nantikan akhirnya terungkap sepenuhnya di hadapan mereka. Haha, apakah ini pil transformasi ekstrim? Pil obat tingkat 4 memang luar biasa. Di dalam ruangan pribadi, mata indah Jin Yao yang berpakaian merah menatap pil obat berwarna biru dan putih di dalam kotak giok. Hidungnya yang cekatan dengan lembut menghirup aroma pil samar yang terpancar dari udara sambil bergumam dengan wajah mabuk. Pada saat ini, kemunculan Jin Yao membuat orang-orang semakin tersentuh saat melihatnya. Pil transformasi ekstrim. Pil obat ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh kepala klan ini. Di ruang pribadi lain yang kosong, seorang pria parubaya berdiri tegak di depan tirai cahaya. Kelima jari tangannya yang besar terbuka lebar. Telapak tangannya menghadap pil transformasi ekstrem yang terpampang di tirai cahaya. Rasanya ia ingin menggenggamnya. Sepasang mata putih keperakannya menunjukkan keganasan. Di saat yang sama, raut serakah di baliknya tak bisa disembunyikan. Doki di dalam tubuhnya telah beredar ke seluruh tubuh pria parubaya itu tanpa disadarinya. Sebuah kekuatan dan tekanan tak terlihat samar-samar menyebar dari tubuhnya, menyebabkan ruang kosong di sekitar pria parubaya itu bergetar. Pada saat yang sama, situasi yang sama terjadi di kamar pribadi lainnya. Di panggung lelang, wajah Feng Qian dipenuhi senyum saat ia memandangi banyak figur yang tampak seperti patung di galeri tontonan. Matanya yang keruh menyapu ruangan-ruangan pribadi. Ia terdiam sejenak sebelum membuka mulut untuk berbicara. Kekeh, pil transformasi tertinggi, pil obat tingkat 4. Khasiatnya meningkatkan kekuatan ahli kelas Dodi. Saat dia berbicara, tatapan Feng Qian kembali tertuju pada kamar pribadi. Merasa, ekspresi Xiaoyan di ruang pribadi tiba-tiba berubah ketika kata-kata Feng Qian terucap. Mulutnya tanpa sadar menghirup udara dingin. Baru pada saat inilah Xiaoyan benar-benar mengerti. Tak heran orang-orang ini tergerak oleh pil transformasi ekstrem ini. Bukan hanya karena pil ini merupakan pil obat tingkat 4. Alasan yang lebih besar kemungkinan adalah efek mengerikannya yang mampu meningkatkan kekuatan seorang Dodi elit. Semua orang tahu bahwa begitu kekuatan seseorang mencapai kelas Dodi, semakin sulit untuk meningkatkan kekuatannya dibandingkan dengan kelas Bandi. Bahkan lebih sulit lagi untuk meningkatkan kekuatan Dodi elit. Bandi biasa bisa meningkatkan kekuatannya 1 bintang setiap 100 hingga 200 tahun asalkan bakat pelatihannya cukup baik. Namun, berbeda halnya dengan Dodi elit. Bahkan 2 orang dengan bakat pelatihan yang sama pun mungkin tidak dapat meningkatkan kekuatan mereka 1 bintang. Jika yang satu adalah Bandi dan yang lainnya adalah Dodi elit, bahkan jika salah satu dari mereka berlatih retret selama ratusan tahun, kemungkinan besar mereka bahkan tidak akan dapat meningkatkan kekuatannya 1 bintang pun. Namun, saat ini, hanya pil obat kecil yang mampu meningkatkan kekuatan seseorang. Kemungkinan besar, tidak ada yang rela melewatkan hal baik seperti itu. Setelah kata-kata Feng Qian terdengar,
Raut wajah para elit Dodi di ruang privat menjadi tegang. Mereka memahami dalam hati bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menghindari perang penawaran, di mana mereka semua akan berebut hak untuk mengerti. Tentu saja, meskipun pil transformasi ekstrem mampu meningkatkan kekuatan seorang ahli, Dodi elit, ada batasnya. Ada juga banyak kemungkinan. Aku yang dulu masih perlu memberitahu semua orang tentang hal ini sebelumnya. Tatapan Feng Qian menatap sekeliling panggung lelang. Ia langsung membuka mulut dan berkata, pil transformasi ekstrim mungkin dapat meningkatkan kekuatan ahli Dou di tingkat elit. Tetapi di saat yang sama, pil ini juga memiliki kekurangannya sendiri. Feng Qian membelai jenggotnya dengan lembut menggunakan satu tangan, sambil menutup kotak giok yang baru saja dibukanya dengan sembarangan. Setelah efek pil transformasi ekstrem sepenuhnya dilepaskan, pil ini paling-paling hanya mampu meningkatkan kekuatan seorang ahli Dou di elit hingga 1 bintang. Di saat yang sama, kemungkinan besar pil ini hanya akan meningkatkan kekuatan Dou di Ban di bintang 1 tingkat awal menjadi Dou di bintang 1 tingkat menengah. Tentu saja, ini hanyalah kemungkinan kedua. Adapun kemungkinan ketiga, ini juga merupakan hasil yang tidak diinginkan siapapun. Mungkin, setelah kau menelan pil transformasi ekstrem, khasiat obatnya akan hilang sepenuhnya. Bahkan sedikit peningkatan kekuatan pun tidak akan mampu meningkatkannya. Pada akhirnya, Feng Qian berpura-pura mendesah. Mulutnya mendecak lidah sambil menggelengkan kepala dan mendesah pelan. Kesimpulannya, pil transformasi ekstrem memiliki peluang sepertiga untuk meningkatkan kekuatan seorang ahli Dou di elit sebesar 1 bintang, atau sedikit peningkatan kekuatan. Pil itu mungkin juga sama sekali tidak berguna. Ketika kata-kata Feng Qian ini terucap, ekspresi para elit Dodi di ruang privat tanpa sadar berubah. Mereka semua mengerutkan kening dan raut wajah khawatir terpancar di antara alis mereka. Ini adalah sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak sadari. Jika benar seperti yang dikatakan Feng Qian, bahkan jika mereka berhasil melelang pil transformasi ekstrem ini, kemungkinannya hanya sepertiga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Jika pil itu benar-benar mampu meningkatkan kekuatan mereka 1 bintang, itu akan sepadan bagi mereka. Meskipun hanya sedikit meningkatkan kekuatan mereka, mereka tetap tidak akan sanggup menerimanya. Namun, jika pil obat ini sama sekali tidak berguna, bukankah mereka akan berakhir sia-sia? Saat itu, mereka tidak hanya akan meluapkan amarah di hati, tetapi juga akan diejek orang lain. Bagaimana mungkin mereka mau menerimanya? Kekeh, semuanya. Meskipun pil transformasi ekstrem ini hanya memiliki peluang sepertiga untuk meningkatkan kekuatan Dou di elit sebesar 1 bintang, saya harap semua orang dapat memahami prinsip bahwa ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Jangan bilang semua orang tidak mau menggunakan uang di tangan mereka untuk berjudi selama beberapa ratus tahun pelatihan ke depan. Feng Qian dapat memahami kekhawatiran di hati para elit Dodi yang hadir. Namun, di saat yang sama, ia sudah menduga semua ini. Oleh karena itu, begitu ia membuka mulut, ekspresi wajah para Dodi itu berubah. Semuanya, pil transformasi ekstrem ini bisa digolongkan sebagai pil obat peringkat keempat. Tentu saja pil ini punya keunggulan tersendiri. Di seluruh benua, sudah cukup banyak orang yang menggunakan pil transformasi ekstrem untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka bisa menembus level ini karena berani mengambil risiko. Jika mereka berhasil, mereka akan dapat menyelamatkan ratusan tahun pelatihan pahit. Jika mereka gagal, mereka hanya akan tersisa dengan setumpuk harta duniawi yang tidak berguna. Manfaatnya akan bergantung pada bagaimana setiap orang menghadapinya. Bersambung ke bab selanjutnya.